Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Apa kabar? Luar biasa. Ini tentunya adalah Bapak Ibu guru hebat SMA Yosudarso Metro ya. Baik Bapak Ibu hebat, pada hari ini saya perkenalkan, nama saya Ibu Brigita Ika Gandawati. Saya adalah peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Yosudarso Metro. Nah, pada kesempatan ini dalam proses pendidikan guru penggerak itu memberikan tugas, yaitu desiminasi atau tentang budaya positif yang ada di sekolah kita tercinta. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu seperti apa sih sebenarnya? Budaya positif, Bu Lucy? Ya, budaya positif, budaya itu kan seperti hal sesuatu atau kegiatan yang positif dilakukan, gitu kan ya? Menurut saya. Budaya positif yang selalu dilakukan di sekolah kita. Tentunya banyak sekali ya budaya positif yang sudah kita lakukan atau kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini adalah salah satu modul ya, modul yang ada di pendidikan guru penggerak, yaitu adalah modul 1.4, itu membahas tentang budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ini ada beberapa unsur yang nantinya akan kita bahas atau kita diskusikan secara bersama-sama. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai universal. Apa itu disiplin positif? Apa itu nilai universal? Nanti kita akan lihat ya. Kemudian yang kedua itu adalah motivasi perilaku manusia. Ternyata manusia itu melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Mungkin motivasinya karena ingin dihargai, ingin dipercaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kemungkinan besar dari Bapak Ibu semuanya itu sudah melakukan keyakinan kelas yang ada di kelas Bapak Ibu masing-masing, yang Bapak Ibu ampu sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Kemudian yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata kita sebagai manusia itu memiliki beberapa kebutuhan dasar yang itu harus kita penuhi sebagai manusia. Kemudian yang kelima itu adalah restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses ya, sebuah proses untuk menciptakan kondisi peserta didik. Nah, restitusi di sini ada dua ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah restitusi 5 posisi kontrol, dan yang kedua adalah restitusi segitiga. Ya, mungkin ini Bapak Ibu juga sudah menerapkan di dalam kelas ketika kita mengajar. Nah, Bapak Ibu, yang pertama itu adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, ternyata disiplin positif itu adalah suatu pendekatan ya, pendekatan untuk menuntun kodrat anak. Jadi setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing, memiliki kekuatannya masing-masing yang tidak bisa kita paksakan sesuai dengan kehendak atau keinginan kita. Nah, tujuannya apa? Agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan ya. Untuk memilih tindakan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Kemudian itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik. Nah, disiplin positif itu menjadi salah satu komponen utama untuk menciptakan budaya positif. Nah,
Nah, kemudian yang kedua itu adalah nilai-nilai universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah yang bersifat positif, ya, bersifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, setiap individu, setiap dari kita itu pasti ingin mencapai atau ingin memiliki sifat nilai yang positif. Begitu juga kita perlakukan kepada siswa-siswi kita di kelas. Nah, maka setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Kita mau melakukan apa? Pasti kita punya tujuan. Kita mengajarkan murid untuk mengerjakan tugas, itu pasti ada tujuannya. Siswa harus mengerjakan tugas tepat waktu, itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya siswa itu menjadi disiplin, salah satunya, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Kita akan memiliki motivasi, ya. Motivasi itu akan terbangun secara perlahan dengan kita memiliki motivasi, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan tujuan mulia yang kita inginkan. Pasti ketika kita ingin mencapai tujuan itu tidak dengan serta-merta langsung jadi, tetapi kita pasti akan melalui beberapa proses atau tahapan yang kita lakukan. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, ya. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja toh profil pelajar Pancasila itu, Bapak Ibu? Nah, ya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maka kita mengharapkan siswa kita itu taat, bertakwa, berakhlak kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, gotong royong, ya. Jadi kita juga mengajarkan siswa kita itu untuk terlibat, ya, terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang menunjukkan kebersamaan atau saling membantu satu dengan yang lain. Misalnya satu dimintain tolong, pasti teman yang lain juga akan ikut membantu. Atau misalnya kita bersih-bersih sekolah, itu termasuk gotong royong tidak ya? Iya. Iya ya, karena itu dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kreatif. Ya, kreatif, ya. Kita itu pasti mengharapkan siswa kita yang kreatif, ya. Kreatif dari berbagai macam hal. Yang jelas adalah sesuai dengan apa ya, minat bakat mereka. Jadi kalau misalnya sukanya itu multimedia, nah itu kan sudah salah satu bentuk bahwa siswa kita itu kreatif di bidang media. Itu adalah suatu kelebihan. Misalkan di bidang pelajaran, nah itu juga sudah sesuai dengan minat mereka. Kemudian yang keempat, berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan global, ya. Kita bisa menerima berbagai macam kemajemukan yang ada di negara Indonesia. Misalnya di sekolah kita itu kan berbagai macam suku, budaya toh, maka kita bisa menerima itu. Kemudian yang lima, kritis, ya, berpikir kritis. Nah, sebagai seorang guru itu pastinya juga akan mengajarkan kepada siswa kita untuk selalu berpikir kritis. Kemudian yang terakhir, mandiri, ya. Tentunya ya Bapak Ibu, kita sudah selalu mengajarkan anak-anak kita itu untuk selalu mandiri, ya. Kita tidak membiarkan ketika anak-anak kita itu mencontek dan melakukan pekerjaan secara mandiri. Kita juga di sekolah kita itu kan ada habituasi, ya. Habituasi itu juga salah satunya tujuan dari kemandirian.
Kemudian yang selanjutnya adalah teori motivasi. Siapa Bapak Ibu yang mau membacakan? Minta tolong. Bu Desti, tolong dibacakan. Teori motivasi yakni suatu perilaku yang bukan manusia memiliki motivasi dan tujuan. Dari motivasi tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Sementara itu, motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Oke, baik ya Bapak Ibu, ternyata dari teori motivasi itu dibagi menjadi dua hal, eksternal dan internal. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, yang akan kita kembangkan ini yang eksternal atau yang internal? Internal. Kenapa, Bu Agustin? Karena apabila motivasinya sudah ada di dalam diri, mau bagaimanapun kesulitannya dalam siswa, dia akan terus tetap maju. Tanpa didukung dengan motivasi eksternal. Ya. Kalau itu sudah ada di dalam diri kita, kita punya kemauan, pasti itu akan terjadi ya. Maka yang dari dua motivasi ini memang ada in dan X. Kalau yang X itu adalah suatu keinginan yang dilakukan hanya untuk mendapatkan penghargaan, ya, penghargaan. Nah, kira-kira kita itu memberikan penghargaan itu baik atau tidak ya Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, ketika siswa kita, ya Bu Elis, menurut saya baik, tetapi dengan reward atau penghargaan tertentu. Misalkan tidak harus berupa benda, tetapi lebih dengan kata-kata atau ucapan untuk membangun motivasi dari dalam diri anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi penghargaan atau reward itu tidak selalu serta-merta dengan barang, benda ya, yang bisa kita terima. Tetapi ternyata reward, suatu penghargaan itu bisa melalui kata-kata motivasi. Semangat ya, wah luar biasa kan, itu sudah suatu penghargaan. Ternyata tidak harus dengan benda. Kemudian motivasi yang X ya, diantara keinginan, penghargaan. Next. Nah, kita lihat Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia itu melakukan sesuatu hanya karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini termasuk dalam motivasi eksternal. Jadi saya misalkan saya tidak terlambat, itu termasuk nggak? Bukan ya? Misalkan saya mengerjakan, saya mencontek supaya nanti saya tidak menerima hukuman dari guru. Jadi kita tepat waktu tetapi dengan hasil mencontek. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu? Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Nah, kita dapat imbalan, dapat penghargaan. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya kira-kira apa? Bu Ivana? Mungkin ketika berprestasi kemudian juara itu mendapatkan penghargaan kan, misalnya sertifikat ataupun piala begitu kan. Ketika berprestasi mendapatkan imbalan, atau mungkin saat mendapatkan prestasi mendapatkan poin di BPK gitu kan, kalau anak-anak itu mendapatkan poin di BPK itu kan sering banget anak mencari poin gitu kan untuk mendapatkan prestasi gitu. Untuk mendapatkan prestasi atau kita mencari poin supaya kita hanya sebatas dihargai ya, tetapi tidak sungguh itu kita lakukan, tapi hanya sebatas saya itu melakukan ini hanya untuk mendapatkan
poin ya, supaya saya dapat imbalan. Bu Elis mau menambahkan kok kayaknya mau. Saya amati dulu tadi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan motivasi internal. Mungkin kalau internal bisa dari Bu Ivana ya. Ya, kemudian kalau ditambahkan mungkin juga boleh dari temannya, mungkin dapat reward dari misalnya kalau olahraga kemudian beasiswa, jadi berlomba-lomba, kemudian kalau dari anak tersebut bisa dapat misalkan potongan SPP, berarti saya juga harus maju lagi supaya bisa mendapatkan hal yang sama. Mendapatkan hal yang sama itu adalah motivasi internal ya. Kita punya tujuan. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah disiplin positif ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Kalau kita di bidang olahraga kemudian kita punya reward ya, maka itu harus kita kembangkan. Berarti tujuannya bukan hanya sebagai motivasi eksternal, tetapi juga itu menjadi motivasi internal. Ini yang sungguh perlu kita bahas adalah untuk menghargai diri sendiri. Kita melakukan sesuatu kemudian kita mendapatkan reward untuk kita, maka kita harus melanjutkan. Misalnya tadi olahraga kita mendapatkan juara, kemudian kita mendapatkan misalnya potongan uang SPP atau yang lainnya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Kalau gitu kita berdiri dulu. Berdiri hadap ke mana? Kanan kiri ya. Saya depan. Nah, hadap ini. Hadap kiri, kemudian hadap kiri. Hadap kiri. Hadap kiri. Kita pijitin teman kita yang ada di samping kita dulu ya, Bapak Ibu. Ya 1 menit lah, 1 menit supaya otot kita ini juga berenggang. Berbalik Bapak Ibu, nanti kesenangan yang terlalu lama. Oke, terima kasih. Mungkin sudah agak berenggang ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi dengan keyakinan kelas. Nah, saya yakin pasti Bapak Ibu itu di sekolah sudah melakukan ya. Sudah melakukan keyakinan kelas ketika Bapak Ibu mengajar. Karena pasti ketika mengajar itu kan kita punya punya aturan ya. Aturan yang harus diterapkan yang ada ketika kita berada di dalam kelas yang harus dipatuhi oleh peserta didik kita. Nah, keyakinan kelas adalah nilai kebajikan ya. Nilai kebajikan yang harus diyakini oleh warga kelas ya. Ini adalah keyakinan kelas, itu adalah nilai yang baik yang harus dipatuhi oleh warga kelas. Misalkan kelas 10-3. Nah, punya keyakinan kelas yang harus dipatuhi oleh siswa yang berada di kelas 10-3. Ya. Untuk menumbuhkan motivasi internal ya Bapak Ibu, bukan eksternal tetapi internal, dan menciptakan budaya positif di dalam kelas. Atau mungkin Bapak Ibu mau sharing yang pernah menerapkan budaya keyakinan kelas di dalam kelas. Pasti kita melakukan ini ya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin tidak. Sepertinya kita pasti melakukan. Ada yang mau set? Bu Elis? Kalau penerapan di kelas saya sendiri tidak kesepakatan atau keyakinan kelas yang diberikan penggunaan HP atau
smartphone ini dilakukan hanya di saat guru memberikan instruksi saja. Jadi tidak serta-merta mereka setiap pembelajaran menggunakan HP, tapi hanya dengan instruksi dari guru saja. Ya. Salah satunya. Tidak menggunakan HP saat pembelajaran atau KBM. Boleh menggunakan HP ketika ada instruksi dari guru atau memang dibutuhkan. Itu tidak boleh memakai HP. Mungkin yang lain Bapak Ibu pernah? Bu Desti? Baik, kalau di kelas PPKN itu biasanya saya meminta siswa untuk mengutamakan attitude atau sopan dan santun dalam tutur kata, baik bersama dengan guru dan juga bersama dengan teman. Ya. Keyakinan kelas Bu Desti adalah sopan, santun, berattitude baik, berkata sopan. Ini sesuai sekali karena Bu Desti adalah guru PPKN. Maka itu yang harus dikedepankan ya Bu Desti. Mungkin yang lain? Ada yang lain? Bu Lucy? Kebetulan saya mengajar dan mengambil pelajaran ekonomi, di mana kita juga membahas tentang ekonomi masyarakat. Jadi kita berargumen satu dengan yang lain, maka di dalam kelas saya mengatakan saling menghargai apa yang menjadi pendapat seseorang, tidak membuat orang debat hal yang tidak penting, tetapi mengambil hikmah. Jadi menghargai pendapat. Ya, menghargai pendapat teman ya. Ketika kita bekerja atau kita belajar, pasti kita pernah dibagi dalam kelompok ya. Maka dalam kelompok itu harus saling menghargai satu dengan yang lain. Beda pendapat itu it's okay, tetapi kita juga harus saling menghargai. Bu Elis mau menambahkan tadi? Oh iya, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan ya. Maka ketika kita menyusun keyakinan kelas itu harus dengan kalimat yang positif ya, dengan kalimat positif. Tidak misalnya nih contoh ada kalimat negatif, jangan berlari di dalam atau koridor kelas. Ini negatif ya, jangan berlari di selasar atau di koridor kelas. Awas nanti kamu kalau berlari di koridor kelas. Itu adalah kata-kata negatif ya. Nah, itu tidak boleh. Kita harus menggunakan kalimat atau kata yang positif ya. Misalnya nih, kalau jangan berlari, lebih enaknya ketika kita dengar adalah berjalanlah di kelas atau di koridor. Ya, itu lebih baik kalimatnya. Penyampaian kalimat itu ternyata juga akan mempengaruhi. Ya, akan mempengaruhi. Ketika kita keras, maka tapi ketika kita menggunakan kalimat yang positif, belajarlah misalnya. Awas nanti kalau kamu tidak belajar. Jangan sampai kamu tidak belajar. Itu akan berbeda ketika kita mengatakan dengan belajarlah nak, masa depanmu masih panjang. Itu akan berbeda. Maka keyakinan kelas itu harus kita gunakan dengan bahasa-bahasa yang positif, supaya itu juga membawa motivasi yang baik bagi peserta didik. Nah, kemudian nih, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa tidak peraturan, tetapi kenapa harus keyakinan kelas? Misalkan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa? Keselamatan ya, untuk keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ya, di masa pandemi kemarin ya, kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 meter. Untuk apa? Tidak tercemar. Ya, untuk kesehatan, supaya kita sehat, supaya kita terhindar dari berbagai macam
virus atau pada waktu pandemi yang menakutkan ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini mau melatih apa? Disiplin. Ya, disiplin ya. Kita itu harus datang tepat waktu. Ketika siswa kita masuk kelas, itu kan kita juga mengharapkannya adalah siswa itu datang tepat waktu. Supaya apa? Supaya kita itu melatih siswa untuk disiplin. Sudahkah Anda disiplin? Sudah ya, sudah, pasti sudah. Ini apalagi bapak-bapaknya itu wah, luar biasa sekali ketika mengajarkan siswanya untuk disiplin. Nah, tapi bapaknya juga harus disiplin dulu. Jangan sampai kita mengajarkan tapi bapak tidak disiplin. Oke. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, maka kembali ke nilai atau keyakinan kelas lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan-peraturan. Ternyata dengan keyakinan kelas itu justru akan mengajarkan kepada siswa kita itu lebih bisa mematuhinya. Karena kita menggunakan bahasa-bahasa yang positif dibandingkan dengan peraturan sekolah yang mengatakan misalkan jangan, awas dan lain sebagainya. Tapi ternyata kayak apa? Boleh sih? Jangan begitu ya? Iya, maka harus dengan bahasa yang positif. Jangan, berjalanlah, belajarlah, ikutilah. Maka dengan kalimat-kalimat yang positif, maka anak kita pun, peserta didik pun juga akan mengikutinya dengan baik dan akan menaati keyakinan kelas. Karena biar bagaimanapun ya Bapak Ibu, kita itu harus mengedepankan peserta didik ya. Pembelajaran kita itu harus berpusat pada peserta didik. Kita tidak bisa menarik itu menjadi peraturan begitu, tetapi kita harus memperhatikan peserta didik kita. Di sini ada bagan ya, yang sebelah itu adalah peraturan, kemudian yang sebelah itu adalah keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, kalau keyakinan kelas mau mengajarkan kita untuk bertanggung jawab ya. Berarti kalau kita meminjam buku, maka kita juga wajib mengembalikan, itu sebagai wujud tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, peraturannya. Maka kalau lebih halusnya adalah kita menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah menghormati orang lain atau menghargai orang lain dan berkomitmen. Kita punya komitmen bahwa saya akan hadir di sekolah 15 menit sebelum masuk atau sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah kemudian dilarang melakukan kekerasan. Untuk apa? Keyakinan kelasnya adalah untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Apa tujuannya? Untuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Kita itu harus bersabar. Kemudian gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Sebenarnya tujuannya apa? Untuk keselamatan dan keamanan, supaya tidak jatuh. Maka berjalanlah saja, jangan berlari. Nah, ini hukuman dan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama adalah penghargaan menurunkan kualitas. Ya, ternyata penghargaan itu juga bisa menurunkan kualitas. Kita memberi reward, tapi ternyata juga itu bisa menurunkan kualitas yang kita beri reward. Kemudian yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Karena terkadang ketika kita sudah dihargai,
kita sudah diberikan itu saja. Kita tidak mau mengembangkan talent-talent yang kita miliki, maka kreativitas kita akan mati. Tetapi penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya, hukuman atau penghargaan. Tuh Bapak Ibu. Nah, ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan atau penghargaan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama itu kita harus memberikan dukungan secara khusus. Kemudian berikan pengakuan secara pribadi. Jadi kalau memang butuh kita memberikan apresiasi secara individu, maka kita berikan secara pribadi, tidak di depan umum. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi tidak hanya si A, si B, tetapi kita harus memberikan pengakuan atau penghargaan itu kepada semua murid. Karena murid kita itu tidak ada yang bodoh, ya Bapak Ibu. Murid kita itu semuanya pandai. Ya, maka kita harus memberikan penghargaan secara bergantian. Dan perlu kita ingat bahwa setiap siswa, setiap peserta didik kita itu memiliki talenta atau kelebihan atau kekuatannya masing-masing. Misalnya ini tidak di bidang akademik, mungkin di bidang olahraga. Maka kita harus memberikan hal yang sama. Jangan sampai kita membedakan antar peserta didik, karena semuanya itu berhak untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian beri pengakuan atau penghargaan secara konsisten, ya, secara konsisten. Pasti ketika siswa peserta didik kita perlakukan seperti itu, mereka akan sangat merasa diapresiasi, ya, diapresiasi dan dihargai, ya. Maka pasti akan melakukan pembelajaran pun akan dengan semangat, gitu, ya. Kemudian fokus pada proses, ya. Peserta didik kita arahkan untuk fokus pada proses pembelajaran yang terjadi di sekolah kita atau di SMA Yosudarso. Nih contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya pembuka nilai kebajikan dan situasi. Nah, misalnya kemarin saya perhatikan, nilai kebajikannya adalah rasa empati. Ketika kita memperhatikan orang lain, ternyata kita memiliki rasa empati. Terus kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, ya. Kemudian saya menghargai. Nah, bentuk penghargaan itu adalah suatu kepedulian. Ternyata kepedulian, kita peduli terhadap teman, rekan, ya, Bapak Ibu guru. Kemudian situasinya apa? Pada saat kamu membantu temanmu di kelas pada saat tugas kelompok. Itu adalah peduli, ya. Ketika teman kita kelompok yang satu dengan yang satu itu berbeda tingkat pemahamannya, maka yang lebih bisa saling membantu. Itu adalah rasa peduli terhadap kelompok atau teman kita. Kemudian terima kasih untuk apa? Rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, tentunya di sekolah kita ini sudah kita laksanakan, ya Bapak Ibu. Ketika ada sampah yang berserakan, peserta didik kita itu pasti serta-merta akan mengambil. Nah, itu adalah perlu kita beri pengakuan atau apresiasi. Bukan ini siapa yang membuang, tetapi ketika dia mau mengambil, itu kita berikan pengakuan atau apresiasi kepada peserta didik. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Dihukum. Pernahkah Bapak Ibu menghukum peserta didik? Tidak ya, tidak. Karena ini kalau kita melihat dari situasi ini, itu memang tidak sesuai ya, karena kita memang tidak boleh tidak memberikan hukuman kepada peserta didik. Karena ketika kita memberikan hukuman, awas kalau kamu melakukan itu adalah sebuah ancaman dan itu akan membekas ya, membekas di dalam hati peserta didik dan itu akan sulit untuk kita sembuhkan. Dan nanti larinya adalah kita memiliki rasa dendam. Nah, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Maka kita harus mencari jalannya. Kenapa sesuatu ini terjadi? Bukan langsung kita beri hukuman, tetapi kita telusuri dulu. Misalnya kenapa siswa ini terlambat? Pasti ada alasannya. Tidak langsung kita beri hukuman. Terus hukuman itu akan membuat anak sakit, ya, membuat anak sakit, ya, membuat anak sakit fisik, ya, fisik maupun hati. Ternyata hukuman itu akan membekas, ya, bukan hanya di kalau fisik itu akan mudah untuk kita sembuhkan ya, tetapi kalau hati susah dan itu akan terjadi dalam waktu jangka yang panjang. Maka kita sebagai seorang guru harus memperhatikan ini ya Bapak Ibu, supaya ini tidak terjadi pada peserta didik kita, karena ternyata ini akan membawa dampak yang panjang. Kemudian kita buatlah membuat anak merasa tidak nyaman ya. Nah, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek kalau konsekuensi. Kalau hukuman itu akan terjadi bisa sepanjang masa. Bahkan ketika siswa kita selesai pun mereka masih bisa saya ini dulu kan, itu akan membekas sangat lama. Tapi kalau konsekuensi, anak akan merasa itu hanya akan dilalui secara jangka pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, ya. Ada pengalaman ya Bapak Ibu, ketika kita memberi hukuman justru anak malah akan semakin menjadi-jadi ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya tujuan kita bagus untuk mendisiplinkan, tetapi dengan cara hukuman, memberikan hukuman, justru malah anak akan semakin menjadi-jadi. Tetapi kalau dengan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Ya, ketika terlambat, dengan konsekuensi dia akan, saya besok tidak akan terlambat. Tapi kalau dengan hukuman, ya besok akan seperti itu terus. Kemudian paksaan, di konsekuensi akan stimulus atau memberikan tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, ternyata dengan hukuman, kalau kita menghukum itu bisa mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kalau ini sampai ini terjadi kan bahaya ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau konsekuensi itu justru akan mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk. Nah, kalau dengan konsekuensi justru malah konsepnya akan semakin baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau dengan hukuman justru anak akan berusaha menyembunyikan kesalahannya supaya tidak dihukum, gitu kan. Tapi kalau konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Ya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu. Nah, maka dari hal ini, maka kita bisa melihat ya Bapak Ibu,
anak-anak itu lebih ke hukuman atau lebih ke konsekuensi. Sepertinya efeknya akan lebih hanya pada konsekuensi, bukan sebuah hukuman. Karena kalau hukuman itu akan membekasnya luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat bersama ya. Mencatat 10 kali di dalam 100 ya. 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kebiasaan. Hukuman. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu antara hukuman atau konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Tidak menggunakan sepatu. Tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Agar tidak nyaman. Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ya. Oke, konsekuensi. Kita lihat. Oh benar Bapak Ibu ternyata. Ternyata yang pertama tadi hukuman, yang kedua hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Luar biasa ya, untuk kita tepuk tangan dulu. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini berhubungan dengan sandang, pangan, papan ya, supaya kita bisa bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang ya. Ternyata sebagai manusia itu membutuhkan kasih sayang. Nah, ini berhubungan dengan inter dan ex ya, supaya kita juga bisa diterima oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, Kesenangan. ya, kesenangan atau kebebasan. Kita itu manusia pasti memiliki atau menginginkan suatu kebebasan, tetapi bukan bebas dari segalanya ya, tetapi bebas untuk kita bisa semakin berkembang. Kemudian juga kebutuhan akan kesenangan. Ini pasti ya, bahwa setiap manusia butuh kebutuhan untuk kesenangan. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol seorang guru. Ini kita sebagai seorang guru ya, ternyata kita memiliki posisi kontrol dan itu ada 5. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum ya. Nah, ketika kita sebagai penghukum itu bisa melalui fisik dan juga verbal ya. Fisik dan verbal. Saya rasa kita seringkalinya melakukan dalam bentuk
verbal ya, bukan fisik. Kita tidak pernah menggunakan fisik ya. Kita menggunakan paling hanya dengan kata-kata. Kita tidak pernah menggunakan fisik atau menyakiti fisik orang lain. Nah, itulah Bapak Ibu ya yang memang kita harus melakukan itu, tidak boleh menggunakan fisik. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah ya. Pembuat rasa bersalah adalah biasanya guru itu lebih bersuara lebih lembut, yang menarik siswanya merasa bersalah. Kenapa sih Dek kok kamu melakukan ini? Nanti kan siswa kita atau peserta didik akan dengan sendirinya merasa bersalah melakukan suatu kesalahan ya, dengan suara, tapi guru harus dengan menggunakan suara yang atau intonasi yang lebih lembut atau lebih rendah. Kemudian yang ketiga itu sebagai teman. Nah, sebagai teman, guru itu tidak akan pernah menyakiti murid, karena peran guru itu sebagai teman, tidak akan pernah menyakiti peserta didik. Justru mereka memiliki hubungan yang baik karena seperti teman. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau itu kita mengawasi perilaku peserta didik ya, mengawasi perilaku dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Itu sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir itu adalah sebagai manajer ya. Sebagai manajer itu adalah di mana guru mempertanggungjawabkan jika ada siswa yang bersalah dan mencari solusi ya, mencari solusi. Bukan kamu bersalah kemudian dibiarkan, tetapi ketika siswa bersalah melakukan kesalahan itu ada solusinya, diberikan solusi ya. Maka posisi kontrol guru yang baik dan ideal itu sebenarnya berada di posisi kontrol manajer. Kita sebagai manajer, karena kita selalu memberikan solusi. Saya rasa Bapak Ibu selalu seperti ini ya, kita selalu kan memberi solusi, tidak malah justru kita membuat siswa kita itu akan semakin kita anggap sebagai orang yang paling bersalah, tetapi kita memberikan solusi dan mendekati mereka. Kemudian 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu, ini bisa dilihat ya. Mata saya kok. Kemudian ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini sebenarnya hanya kata-katanya ya, kata-katanya. Yang kalau yang penghukum itu biasanya lebih menyakiti atau menyindir, ya, menyakiti atau menyindir. Kemudian kalau yang pembuat rasa bersalah itu misalnya seorang guru itu mengatakan kepada peserta didik, seharusnya kamu melakukan seperti ini, tidak seperti ini atau seperti itu. Kemudian ibu ini kecewa loh, kamu kok tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu adalah nanti siswa akan merasa bersalah. Kemudian kalau teman itu jelas ya, ayolah kita lakukan demi ibu, ayolah kita lakukan bareng-bareng. Nah, itu adalah posisi sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Ya, karena kita punya peraturan yang harus ditaati misalnya. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa sih yang kita yakini? Misalnya di kelas kita punya keyakinan kelas loh. Nah, misalnya, kok kamu nggak membuang sampah? Nah, itu keyakinan kelas yang sudah kamu langgar apa, misalnya tanggung jawab, misalnya seperti itu. Itu sebagai manajer. Maka sebagai guru itu lebih tepatnya kita pada posisi kontrol sebagai manajer ya. Nah, kemudian ini ya Bapak Ibu, pernyataan, kemudian siapa yang mengatakan. Saya kecewa sekali dengan kamu.
saya kecewa dengan kamu, gitu kan. Itu adalah posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa loh dengan kamu. Kok kamu bisa tidak mengerjakan tugas tepat waktu? Kenapa kamu terlambat? Itu adalah siswa akan merasa bersalah dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu jelas penghukum ya. Padahal kita melakukan itu juga pastinya pernah benar atau baik, tetapi orang yang sudah ada di pikirannya selalu kita yang bersalah, selalu kita melakukan kesalahan. Kalau ayolah lakukan, enjoy nih ya, ayolah kita lakukan bareng-bareng, ayolah ini demi kalian, demi ibu misalnya, itu adalah sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Ini adalah sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah manajer ya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Kok kamu selalu sih yang jadi yang terakhir? Itu adalah penghukum. Ya, ini yang terakhir sepertinya ya Bapak Ibu, tentang segitiga restitusi. Nah, restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, ketika murid atau siswa kita melakukan kesalahan, nah disinilah kita menciptakan kondisi supaya seorang siswa atau peserta didik kita itu bisa memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Biasanya kan ketika melakukan kesalahan itu akan menarik diri dari kelompok. Maka di sini kita akan mencari solusi, anak ini bisa kembali lagi pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih baik. Kemudian restitusi juga merupakan proses ya, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kalau kolaborasi untuk peserta didik atau murid kita untuk mencari solusi dari kesalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau seperti apa toh yang diinginkan oleh peserta didik. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, bentuknya segitiga restitusi. Ini yang pertama adalah validasi kebutuhan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Kemudian yang kedua itu adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di dalam restitusi ini pasti penyelesaiannya adalah kita melihat permasalahan sesuai yang terjadi. Ya, pasti punya alasan, punya latar belakang kenapa siswa itu melakukan kesalahan. Misalnya, ya kamu tentu punya alasan ya mengapa melakukan itu. Misalnya tidak mengumpulkan tugas atau tidur di kelas, alasannya apa? Karena semalam saya tidur terlalu malam misalnya. Terus adakah cara yang efektif supaya tidak tidur terlalu malam? Nah, terus kita memberikan, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, siswa itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya? Kemudian nilai apa nanti yang sudah disepakati? Misalnya ternyata dia melanggar ini di dalam kelas, berarti keyakinan kelas seperti apa yang sudah dilanggar. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Ya, ketika anak itu merasa bersalah, mereka sudah berpikir bahwa dia gagal. Dia gagal. Tetapi bagaimana kita membuat itu menjadi positif, ya?
Misalnya guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah kok. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus siapa yang salah? Maka Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan, ya. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, ya. Tadi apa? Ada kasih sayang, kebebasan, kemudian kesenangan atau bertahan hidup. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka contohnya adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan. Kemudian apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang lebih baik, yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan dengan tanpa harus memukul. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Nah, ini adalah validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya, anak melihat kesalahan, kemudian dihubungkan dengan norma sosial atau nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalkan contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas? Ya, berarti ini ada keyakinan kelas di dalam kelas, ya. Kemudian nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa. Terus kamu ingin jadi anak seperti apa. Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, apakah Bapak Ibu pernah mengalami dan sudah menggunakan cara seperti ini tetapi tidak disadari? Mungkin sudah. Sudah. Memang benar Tidak disadari, ya Bapak Ibu. Misalkan adakah contoh, mungkin satu lah contoh, mungkin kita pernah melakukan apa? Mungkin pemberian izin, ya Bu. Ya. Mungkin pemberian izin pada waktu itu ketika terdapat saya membina di saat pramuka, Ya. gitu, ada anaknya pada saat kegiatan pramuka itu tidak bisa hadir. Tidak bisa Kemudian, hadir. Ya, anak tersebut tidak mengirimkan surat izin ke sekolah. Kemudian anak tuh hari berikutnya dipanggil, kemudian ditanyakan. Dari pertanyaan itu ternyata anak itu sadar bahwa anak tersebut melanggar aturan sekolah, yaitu tidak memberikan izin ke sekolah. Anak itu pergi dan ternyata ada hal mendesak, tetapi tidak menghubungi pihak sekolah dan tidak menyampaikan surat. Kemudian dari pihak saya sebagai pembina pramuka, ya, kemudian menanyakan hal tersebut. Ternyata anak tersebut sudah tahu aturan sekolah itu harus mengirimkan izin dan lain sebagainya. Dan dari cara tersebut, setelah ditanya-tanya, ternyata anak itu setelah ditanyakan mau dan berubah untuk menjadi lebih baik. Untuk saya tahu aturan sekolah itu harusnya mengirim surat. Ternyata waktu itu mendesak dan saya berjanji keesokan harinya saya akan menghubungi pihak sekolah lagi untuk berkomunikasi lebih jauh lagi. Iya, ya Bu, ya, ternyata kita sudah melakukan itu, ya, di sekolah kita tanpa kita sadari, ya. Mungkin satu lagi Bapak Ibu yang pernah? Satu lagi? Ada? Oh, Bu Eni. Saya punya pengalaman dan ternyata segitiga restitusi yang saya lakukan itu yang pertama menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Kejadiannya adalah seperti ini. Suatu ketika anak saya di kelas 82 itu tiba-tiba kabur, tidak habituasi di jam terakhir.
Lalu saya panggil anak tersebut, kemudian saya bertanya pada anak tersebut, itu apa namanya, menstabilkan Identitas, ya, betul, Bu Menurut Eni. manajer kelas, kamu tadi bolos. Kenapa? Nah itu menanyakan identitas. Iya, menanyakan identitas. Lalu kemudian dia menjawab, soalnya saya capek Bu, sudah terlalu siang, makanya saya kabur bolos. Oke, kalau ibu sebagai posisi kamu, mungkin ibu akan melakukan hal seperti itu. Nah, saya di situ ternyata juga sudah melakukan Bukan validasi ya, validasi tindakan yang Lalu salah. dia menyadari bahwa tindakannya tersebut ternyata tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah mereka Buat. Iya, ternyata kita di kelas itu sudah melakukan ya Bapak Ibu ya, sudah melakukan dalam yang terjadi setiap harinya ya. Hanya saja mungkin selama ini kita belum menyadari tindakan itu bahwa ini ternyata adalah restitusi segitiga. Oke Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Itu tadi adalah pemaparan mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Cukup Bapak Ibu? Cukup ya. Oke Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih dan selamat siang semuanya.